Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Aura dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pusat dan daerah. Struktur pemerintahan pusat hingga daerah dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita lihat DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, dan Presiden berada dalam satu garis yang sama, yaitu pada struktur pemerintahan pusat. Di bawah BPK terdapat perwakilan BPK Provinsi. Di bawah Presiden terdapat Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Negara, TNI atau Polri. Di bawahnya lagi terdapat Gubernur atau DPRD yang dinaungi oleh pemerintahan daerah provinsi, Bupati atau Wali Kota, dan DPRD yang dinaungi oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di bawah Mahkamah Agung terdapat lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tun. Dan mereka semua terdapat dalam struktur pemerintahan daerah. Kita masuk pada pemerintahan pusat. Kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Fungsi layanan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak pilih kasih, tetapi semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu fungsi pemberdayaan. Pemerintahan dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Selanjutnya yaitu kewenangan pemerintahan pusat. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, dan pemberdayaan sumber daya strategis. Kita masuk pada yang kedua, yaitu pemerintahan daerah. Kedudukan dan pemerintahan daerah. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi pemerintahan daerah. Fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah. Ada sejumlah alasan rasional tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa alasan yang menyebabkan sehingga pemerintahan daerah penting menurut Nim atau Huda sebagai berikut. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi. Kedua yaitu pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state yang sudah lama kita bangun dan kita pelihara. Yang ketiga yaitu sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
selanjutnya yaitu kewenangan pemerintahan daerah. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut: perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.